Masak sambal ikan lais untuk dibawa ke lokasi pembangunan rumah. Hai semua, assalamualaikum. Ikutin kegiatanku yuk di hari ini. Oke teman-teman, jumpa lagi dan lagi di video aku. Mudah-mudahan gak pada bosan ya. Oke, jadi ceritanya kemarin aku beli 1 kilo ikan lais yang harganya tuh 35.000 untuk ukuran sedang, dan yang kecil tuh kemarin di harga 25, tapi aku ngambil yang harga 35 teman-teman. Oke, setelah tadi si ikannya udah aku marinasi menggunakan bumbu instan, di sini aku beralih ke teflon dan gak lupa juga aku kasih minyak untuk menggorengnya nanti. Dan setelah si minyak itu panas, di sini aku langsung masukin si ikan, dan ternyata ada yang salah teman-teman. Jadi tadi itu aku lupa untuk ngasihin tepung biar nggak nyiprat-nyiprat atau meletik-meletik itu si minyak. Dan setelah aku kasih tepung, di sini minyak tadi tuh nggak nyiprat-nyiprat lagi. Sementara untuk menggoreng ikan itu kan lama ya teman-teman. Jadi di sini aku beralih ke telanan ini untuk menghiris semua percabean, tapi jangan lupa juga untuk sesekali ke teflon. Dan di sini waktunya aku untuk membalik si ikan ini. Dan singkat cerita, tahu-tahu si ikanku sudah matang teman-teman. Ini waktunya untuk mengangkat. Dan ternyata ikan lais tuh kalau digoreng dikasih tepung seperti ini tuh gampang banget teman-teman matangnya, karena dia tuh nggak lengket. Beda lagi kalau digoreng di wajan yang biasa itu, dan apalagi nggak dikasih tepung kayaknya lebih lengket lagi ya teman-teman. Dan oke, kita tinggalkan perikanan. Di sini balik lagi aku ke telanan karena tadi kurasa untuk percabeannya itu belum cukup teman-teman, makanya di sini aku tambahin juga untuk cabai bombol. Dan gak lengkap rasanya kalau kita bikin sambal ikan itu nggak ada pertomatan ya teman-teman. Jadi di sini aku gunakan 1 besar tomat, dan juga tadi itu ada beberapa rampai. Dan di sini dilanjut lagi, tadi aku udah motongin untuk bawang merah. Dan biar tambah nampol rasanya nanti, di sini aku juga hulek untuk bawang putih dan juga cabai. Dan ini dia penampakan untuk bahan-bahan yang akan aku masak nanti ya teman-teman. Dan oke, selanjutnya aku udah panasin pan dan udah aku masukin juga untuk bawang merah. Setelah dirasa si bawang merah tadi itu berbau harum, di sini lanjut aku masukin untuk cabai yang sudah aku halusin tadi, dan dilanjut juga dimasukin untuk daun salam dan juga gula merah beserta serai juga teman-teman. Setelah perbumbuan aromatik masuk dan layu, di sini tadi udah aku masukin juga untuk percabean, dan setelah itu baru menyusul pertomatan, diaduk-aduk sampai merata dan ditambahin juga sedikit air biar nanti si ikannya tuh nggak kering-kering amat ya teman-teman. Dan sebelum ikannya masuk, di sini aku masukin perbumbuan, ada tadi masako dan juga penyedap rasa secukupnya. Untuk pergaraman aku nggak tambahin lagi karena tadi pas ngulek di cabai itu udah aku masukin garam dan kurasa cukup juga. Dan ikannya tadi udah aku masukin teman-teman, ini penampakannya. Oke, setelah tadi per ikannya sudah matang, nggak lengkap rasanya teman-teman kalau nggak ada lalapan. Dan di sini karena mau ke warung juga aku malas, jadi aku putusin untuk memetik daun singkong. Ini daun singkong kesukaannya Yeni, udah biarin aja aku ambilin semua pokoknya. Gak apa-apa, setelah 1 minggu juga nanti tumbuh lagi. Jangan khawatir ya Yeni, kalau kamu pulang nanti pasti sudah tumbuh subur. Jadi aku juga pernah ngerasain teman-teman tinggal di kota besar. Terus kalau kita mau makan daun singkong yang muda-muda itu kayak itu mimpi terlalu tinggi. Karena kalau di kota itu pasti kalau kita beli daun singkong itu tua-tua. Jadi wajar kalau kita pulang kampung itu kalau ngelihat daun singkong yang hijau ruyur, pinginnya tiap hari itu masak. Oke, di sini aku persingkat tuh videonya. Dan ini tahu-tahu aku sudah prepare untuk nasi, sambal ikan, dan juga kulupan daun singkong udah siap untuk dibawa ke lokasi pembangunan rumah. Dan untuk video perjalanan menuju ke lokasi pembangunan rumah aku skip ya teman-teman. Dan di sini sesampainya di lokasi pembangunan rumah ada ibu-ibu yang lagi jual jamur sawit. Ya oke lah, di sini aku beli 2. Untuk 1 kantongnya itu di harga 10.000 teman-teman. Dan oke, ini dia penampakan kitchen set aku yang lagi digarap oleh 2 tukang ini, dan kebetulan 2 tukang ini masih saudara. Dan oke teman-teman, videoku sampai di sini. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Wassalamualaikum.